Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Talia Putri, Miranda Armelia Nazarina, Nunik Aryati, Berliana Aprilia, Wilda Salma, M. Haikal Akbar, Ferry Arya Hidayat, dan Raihan Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dokumentasi proyek TBL kami. Dokumentasi yang kami buat terdiri dari use case diagram, deskripsi use case, activity diagram, class diagram, serta sequence diagram. Seluruh diagram ini disusun berdasarkan fitur dan alur sistem dalam proyek kami. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan satu persatu diagram tersebut. Yang pertama yaitu use case diagram dipadu mahasiswa. Di bagian admin mahasiswa, admin dapat menambahkan data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, dan melihat data mahasiswa. Use case-nya yaitu menambah data mahasiswa. Aktornya yaitu admin sendiri. Deskripsinya, admin menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem. Pertama, admin telah login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya, data mahasiswa baru berhasil tersimpan dalam database, dan data baru muncul dalam daftar mahasiswa. Alur pengerjaannya yaitu, admin memilih menu data mahasiswa, kedua, admin memilih tombol tambah mahasiswa, ketiga, admin melakukan pengisian data mahasiswa pada form, keempat, admin menekan tombol simpan, lalu yang terakhir, jika valid, sistem memperbarui data dalam database. Yang kedua, mengedit data mahasiswa. Aktornya masih admin itu sendiri. Deskripsinya, admin mengubah data mahasiswa yang ada di dalam sistem. Kondisi awalnya, admin telah login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya, data mahasiswa telah diperbarui sesuai dengan input terbaru. Lalu, alurnya, yang pertama, admin memilih data mahasiswa. Kedua, admin memilih data mahasiswa yang akan diedit. Ketiga, admin memilih tombol edit. Lalu, admin melakukan perubahan pada data mahasiswa. Kelima, admin klik tombol simpan. Lalu yang terakhir, jika valid, sistem memperbarui data dalam database. Use case selanjutnya yaitu menghapus data mahasiswa. Aktornya yaitu admin. Dan deskripsinya, admin menghapus data mahasiswa di sistem bila sudah tidak diperlukan. Kondisi awalnya, admin telah login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya, data mahasiswa telah dihapus dari database. Data tersebut tidak lagi muncul di daftar mahasiswa. Lalu alurnya yang pertama, admin masuk ke menu data mahasiswa. Yang kedua, admin memilih data mahasiswa yang akan dihapus. Yang ketiga, admin memilih tombol hapus mahasiswa. Dan yang keempat, admin konfirmasi menghapus data mahasiswa. Use case selanjutnya itu melihat data mahasiswa, aktornya yaitu admin lagi. Dan deskripsinya, admin dapat melihat detail data mahasiswa yang tersimpan di sistem. Lalu kondisi awalnya, admin telah login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya, admin dapat melihat detail data mahasiswa. Lalu alurnya yang pertama, admin masuk ke menu data mahasiswa. Yang kedua, admin memilih data mahasiswa yang akan dilihat detailnya. Yang ketiga, admin memilih tombol lihat detail pada salah satu data mahasiswa. Dan yang terakhir, admin melihat detail data mahasiswa. Kemudian use case yang kedua yaitu untuk bagian mahasiswa. Yang pertama yaitu melihat profil, yang kedua melakukan presensi, yang ketiga melihat mata kuliah, kemudian mengunduh KHS. Use case yang pertama yaitu melihat data mahasiswa. Aktornya sendiri yaitu mahasiswa. Deskripsinya, mahasiswa ingin melihat informasi profil pribadinya. Untuk kondisi awal, mahasiswa telah login ke sistem. Kondisi akhirnya, data profil berhasil diperbarui. Alurnya, yaitu mahasiswa membuka menu profil. Untuk use case selanjutnya, yaitu mengedit melakukan presensi. Aktornya sendiri yaitu mahasiswa, dan deskripsinya adalah mahasiswa dapat melakukan presensi atau absensi kehadiran sesuai jadwal perkuliahan. Untuk kondisi awal, pertama, mahasiswa telah login ke sistem. Kemudian jadwal kuliah sedang berlangsung. Kondisi akhir, status kehadiran terisi. Untuk alurnya, yang pertama, mahasiswa membuka menu presensi.
Yang kedua, mahasiswa melihat mata kuliah yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa menekan tombol kehadiran. Use case berikutnya, mahasiswa melihat jadwal mata kuliah, aktornya mahasiswa, deskripsi, mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah masing-masing mata kuliah yang diambil, kondisi awalnya mahasiswa telah login ke sistem, kondisi akhir sistem menampilkan jadwal mata kuliah. Kemudian alurnya yang pertama, mahasiswa membuka menu mata kuliah. Yang kedua, mahasiswa mencari atau memfilter jadwal mata kuliah. Kemudian use case berikutnya, mahasiswa melihat dan mengunduh KAS. Aktornya mahasiswa. Deskripsi, mahasiswa ingin melihat hasil nilai akhir semester dan mengunduh KAS. Kondisi awal, mahasiswa login ke sistem dan dosen telah mengisi nilai mahasiswa. Kondisi akhir, mahasiswa berhasil melihat dan mengunduh file KAS. Berikutnya alur yang pertama, mahasiswa membuka menu KAS. Yang kedua, mahasiswa melihat daftar nilai. Dan yang terakhir, mahasiswa menekan tombol unduh KAS untuk mengunduh KAS. Baik, berikutnya untuk activity diagram. Pertama, mahasiswa melihat tampilan dashboard dan profile. Yang pertama, mahasiswa login ke sistem. Sistem menampilkan halaman login, memasukkan username dan password, mengecek username dan password. Jika sesuai, akan menampilkan dashboard. Jika tidak, akan kembali ke halaman login. Setelah menampilkan halaman dashboard, mahasiswa memilih menu profile. Sistem menampilkan halaman profile, lalu melihat data profile. Berikut tampilan front-end untuk dashboard di website, tampilan profile untuk di website. Berikutnya untuk bagian mobile, sebelah kiri ada menu profile dan sebelah kanan ada menu dashboard. 3. Mahasiswa melihat jadwal mata kuliah. Mahasiswa yang pertama, mahasiswa login ke sistem. Sistem menampilkan halaman login. Berikutnya, memasukkan username dan password. Lalu sistem mengecek username dan password. Jika sesuai, menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan kembali ke halaman login. Lalu, mahasiswa memilih menu mata kuliah. Sistem menampilkan halaman mata kuliah. Berikut tampilan front-end untuk mata kuliah. Selanjutnya, untuk tampilan mobile. Keempat, mahasiswa melakukan presensi. Untuk mahasiswa login ke sistem. Sistem menampilkan halaman login. Mahasiswa masukkan username dan password. Sistem mengecek username dan password. Jika sesuai, menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan menampilkan halaman login. Berikutnya, masuk ke menu presensi. Sistem menampilkan halaman presensi. Mahasiswa mengisi presensi. Sistem menyimpan data presensi dan menampilkan status presensi. Berikut tampilan front-end untuk presensi dan tampilan mobile untuk presensi. Baiklah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mahasiswa mengunduh KAS. Jadi, mahasiswa login ke sistem, terus sistem menampilkan halaman login, kembali ke mahasiswa memasukkan username dan password. Jadi, sistem mengecek username dan password. Jika sesuai, sistem akan menampilkan halaman dashboard, dan jika tidak sesuai, sistem akan kembali menampilkan halaman login. Lanjut ke siswa memilih menu KAS, terus sistem menampilkan halaman KAS. Lanjut lagi, mahasiswa memilih semester yang tersedia, terus sistem menampilkan HKS semester yang dipilih, terus mahasiswa bisa memilih untuk KS, kemudian sistem menampilkan pengunduhan KS. Lanjut. Berikut adalah tampilan menu front-end untuk bagian menu KS. Lanjut. Dan ini adalah menu mobile untuk menampilkan KS. Lanjut ke berikutnya yaitu admin CRUD data mahasiswa.
Pertama, admin login ke sistem, terus sistem menampilkan halaman login. Kemudian admin diminta untuk memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek username dan password. Jika sesuai, maka menampilkan halaman dashboard. Jika tidak sesuai, maka kembali ke halaman login. Terus admin bisa memilih menu data mahasiswa. Kemudian sistem menampilkan daftar mahasiswa. Lanjut lagi ke admin melakukan satu aksi, yaitu menambah, menghapus, mengubah, dan melihat data mahasiswa. Terakhir, yaitu sistem menyimpan perubahan yang dilakukan. Berikut ini adalah menu untuk tampilan front-end di dashboard. Lanjut, ini adalah menu tampilan admin di bagian data mahasiswa. Ini juga adalah tampilan front-end untuk menambahkan mahasiswa. Ini adalah bagian edit. Yang di bawah adalah tampilan menu hapus. Lanjut, ini adalah tampilan menu bagian mobile di dalam admin dashboard. Di sebelah kanannya yaitu menambahkan data mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu bisa tampilan mengelola mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu tampilan mobile untuk mengedit data mahasiswa. Kelas diagram ini memiliki total 13 atribut, yaitu NIM, nama, email, jurusan, prodi, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP, dosen pembimbing, agama, dan alamat. Atribut-atribut tersebut ditandai dengan simbol minus yang artinya bersifat private. Kemudian terdapat 4 metode atau fungsi yang diberi simbol plus yang menandakan bahwa metode tersebut bersifat publik dan dapat diakses dari luar. Metode-metode tersebut yaitu melakukan presensi, melihat mata kuliah, melihat profil, dan mengunduh KHS. Masing-masing metode menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam sistem akademik. Untuk langkah-langkah dari sequence diagram, pertama, admin memilih untuk mengedit data mahasiswa dari tampilan daftar UI. Kemudian, sistem akan menampilkan formulir berisi data mahasiswa yang sudah ada di dalam UI Home. Kemudian, admin mengubah data dan menekan tombol update data. Selanjutnya, data baru kemudian dikirim ke API untuk diproses. Lalu API akan memperbarui data di dalam database model. Setelah pembaruan berhasil atau gagal, API akan mengirimkan respon. Berikutnya sistem akan menampilkan notifikasi update berhasil jika berhasil. Untuk terakhir, sistem akan kembali menampilkan daftar mahasiswa terbaru di dalam UI list setelah data diperbarui. Jadi setelah itu ada dokumentasinya. Dan untuk dokumentasi melihat data mahasiswa di situ bisa kita lihat di dalam API/mahasiswa. Jadi setelah melakukan get, maka data mahasiswa berhasil ditemukan lalu akan mencetak data dari mahasiswa. Kemudian ada detail mahasiswa seperti get juga. Jadi di sini untuk detail mahasiswa get-nya berdasarkan parameter NIM. Lalu kemudian di sini ada API/tambah mahasiswa gunanya untuk menambahkan data mahasiswa menggunakan post. Jika berhasil, maka responnya mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu kemudian di sini ada metode put untuk mengubah atau mengedit data mahasiswa berdasarkan NIM. Untuk request bisa seperti ada yang digambar ini. Kemudian jika di requestnya berhasil, maka respon akan menampilkan seperti ini, mahasiswa berhasil diupdate. Kemudian ada metode untuk menghapus data mahasiswa menggunakan delete, lalu data mahasiswa menggunakan API/hapus mahasiswa berdasarkan NIM. Jika berhasil menghapus mahasiswa, maka akan
menampilkan respon mahasiswa berhasil dihapus. Selesai.